Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Jadi karena udah lumayan banyak nih dari kalian yang kangen pengen aku bahas film fantasi lagi, makanya hari ini aku udah pilihin film petualangan fantasi yang seru banget guys. Film Jepang, judulnya Ghost Book Obakesukan. Film ini bakal nyeritain petualangan 4 bocil di dunia siluman. Seru banget guys, kalian bakal lihat jenis-jenis siluman yang kekuatannya di luar nurul. Ya udah, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi awalnya ada 3 bocil yang lagi sepedahan sampai ke ujung desa. Di sana katanya ada kuil kecil yang bisa ngabulin permintaan. Pas sampai 3 bocil ini langsung berdoa. Mereka tuh percaya banget sampai tiba-tiba kelihatan kayak ada cahaya gitu yang keluar dari tubuh mereka. Nah anehnya, cahaya itu tuh masuk ke sebuah botol. Terus ada yang ngebawa pergi. Misterius nih, gak tahu siapa. Malamnya salah satu bocil tadi nih yang pakai kacamata namanya Itsuki tiba-tiba sedih. Dia kayak keinget sama seseorang, tapi kita masih belum tahu nih ya siapa. Di sisi lain, botol isi cahaya harapan tadi ternyata dibawa sama hantu kecil ini nih guys. Dia ngelapor ke majikannya kalau keinginan 3 bocil tadi tuh tulus dan kuat banget. Jadi kalau mereka dikasih misi, pasti bakal berhasil deh. Nah guys, di tengah malam, hantu kecil itu datang ke rumah Itsuki. Dia ngasih kode kalau keinginan Itsuki katanya bisa terkabul. Itsuki tapi harus datang dulu ke toko buku yang lokasinya di kuil kemarin. Pokoknya nanti Itsuki tinggal cari aja buku yang judulnya Ghost Book, sesuai guys kayak judul film ini. Ya karena cuma dikira mimpi yang aneh, Itsuki lanjut tidur aja lah, ngantuk. Tapi besoknya bestie Itsuki yang namanya Taichi ternyata semalam ngalamin hal yang sama. Didatengin hantu kecil. Sama bestie satunya lagi nih yang namanya Sony, tiba-tiba ngegambar si hantu kecil. Ternyata dia didatengin juga. Wah, jadi ini sih fix kejadian semalam bukan cuma mimpi. Dan karena penasaran, 3 bocil ini pulang sekolah langsung gas ke kuil permintaan kemarin. Toko bukunya beneran ada dong. Padahal kemarin kan gak ada. Pas banget guru baru di sekolah mereka namanya Miss Yoko ngeliat 3 bocil itu, dan karena kelihatan mencurigakan, takutnya bikin ulah, jadi ya udah disusulin. Anehnya tanpa disadari, di belakang tiba-tiba muncul asap tebal. Dari dalamnya keluar Miss Yoko, Itsuki, Taichi, dan Sony yang kelihatan berantakan. Kok bisa? Padahal di dalam toko, 3 bocil ini masih nyari-nyari buku yang disebut Ghost Book itu. Ya, karena terlalu ribut, pemilik tokonya bangun. Lah, mereka malah kaget dan kabur. Anehnya udah lari lama banget, kok 3 bocil ini gak nemuin pintu. Padahal dari luar, toko itu kelihatan kecil kan. Kok di dalam ternyata luas banget. Aneh deh pokoknya. Mereka bener-bener capek lari sampai akhirnya 3 bocil ini nemuin pintu keluar. Di situ mereka baru sadar bukunya belum dibayar. Mau masuk lagi, ada Miss Yoko kan. Ya udah sekalian kabur aja lah daripada diomelin. Nah karena udah capek, 3 bocil ini mencar pulang ke rumah. Baru sampai Itsuki bingung. Kok rumahnya kosong? Keluarganya pada kemana? Aneh banget dong. Rumah Itsuki kok geser-geser sendiri. Gak lama Sony dan Taichi datang. Mereka ngalamin hal yang sama. Ternyata mau nelpon bantuan, HP-nya error semua, gak bisa dipakai. Karena situasinya aneh, 3 bocil ini keluar keliling desa. Mereka baru sadar kalau di sana cuma ada mereka doang. Orang-orang lain hilang kemana? Mereka berusaha nyari petunjuk. Tiba-tiba ketemu sama teman sekelas mereka nih yang namanya Minato.
Di situ Minato bilang kalau sekarang kayaknya mereka kejebak di dunia lain deh. Soalnya walau mirip kayak dunia mereka, tapi masa di sini nggak ada manusia lain? Ngedenger hal itu, Sony dan Taichi langsung waspada. Kalau dunia sekarang palsu, jangan-jangan Minato yang tiba-tiba muncul juga palsu. Apalagi pas ditanya, Minato juga nggak tahu katanya kenapa ada di situ. Jadi biar tetap aman, sebaiknya mereka hati-hati deh, nggak usah terlalu deket sama si Minato ini. Nah tapi masalahnya si Itsuki ternyata bucin banget guys sama Minato. Jadi ya diomongin gitu nggak ngefek. Dia malah caper bilang bakal ngelindungin Minato. Aduh gaya bener ya bocil. Nah karena semua keanehan ini berawal dari toko buku, para bocil ini akhirnya balik ke toko buku kan. Lah kok toko bukunya nggak ada dong? Dicari sampai ke belakang gunung juga nggak ketemu. Fix dah mereka semua emang kejebak di dunia lain. Karena udah mau malam, 4 bocil ini akhirnya pergi ke rumah Miss Yoko. Soalnya Miss Yoko si guru baru juga ke toko buku kan. Dan bener, ternyata Miss Yoko ikut kejebak di dunia itu juga. Di sana satu-satunya orang dewasa yang mereka lihat ya cuma Miss Yoko. Walau Miss Yoko juga bingung nih, tapi ya sebagai orang dewasa, dia harus ngejaga bocil-bocil ini. Oh ya guys, kalian pada sadar gak sih? Di saat para bocil kebingungan, ternyata diam-diam si hantu kecil ngawasin. Nah beda sama dunia manusia. Di dunia ini gravitasi aneh banget guys. Bangunan banyak yang melayang, ruangan kegeser-geser sendiri. Bahkan mau nyalain air aja susah, soalnya malah ngalir ke samping. Setelah beres makan malam, 5 orang ini ngedenger suara aneh kan dari jendela. Pas dicek, tiba-tiba muncul siluman gede banget, buset. Dan pas diintip lagi, merinding banget guys. Di jalanan ternyata penuh siluman. Padahal kan tadi siang nggak ada. Di situ baru deh nih mereka akhirnya sadar kalau mereka terjebak dunia siluman. Karena di luar banyak siluman, mereka takut lah. Jadi ya udah mereka diem aja nih di dalam rumah. Sebelum tidur, 3 bocil ini ngebuka ghostbook. Ternyata isinya nggak ada apa-apa dong, cuma kertas putih. Di kamar lain, pas lagi ngobrol, entah kenapa tubuh Minato tiba-tiba kayak berbayang, kayak mau ngilang gitu. Miss Yoko sempet kaget, tapi ya udahlah, mungkin halu kali ya karena kecapean. Besoknya Itsuki, Taichi, dan Sony akhirnya jujur nyeritain semuanya ke Miss Yoko. Jadi mereka bisa masuk ke dunia siluman. Pasti ada kaitannya nih sama buku misterius ini. Pas bukunya dibuka, kok kali ini muncul gambar? Padahal kemarin kan jelas-jelas kosong. Di situ ada gambar hantu kecil yang waktu itu ngedatengin mereka. Ada tulisan juga, katanya hantu kecil itu gerakannya cepet banget dan kalau mau ditangkep gampang. Tinggal deketin aja bukunya ke si hantu. Di situ juga ada tulisan kalau hantu kecil itu sebenarnya selalu berkeliaran di sekitar mereka. Bener aja, orang-orang ini baru sadar kalau dari kemarin si hantu kecil juga ada di situ. Sesuai arahan buku, hantu kecil itu mau ditangkep kan? Kain hantunya malah keangkat. Dalamnya ternyata siluman landak. Dikejar-kejar susah banget. Gerakannya terlalu cepat. Untung Taichi pinter bikin jebakan. Hantu kecil akhirnya ketangkep nih. Setelahnya bisa kita lihat di buku itu muncul tanda kalau misinya udah berhasil. Nah, tapi karena orang-orang ini masih bingung, si hantu kecil itu akhirnya dipanggil keluar lagi. Di situ mereka akhirnya dijelasin kalau kedatangan mereka ke dunia siluman ada hubungannya sama permohonan mereka di kuil kemarin. Makanya Miss Yoko yang gak bikin permohonan sebenarnya bisa aja sih langsung balik ke dunia nyata karena dia cuma kebawa. Ya, tapi karena Miss Yoko mau jagain anak-anak, dia mutusin mau tetap tinggal, mau bantuin. Nah, karena sekarang misinya udah dimulai, mau gak mau orang-orang ini harus nyelesain misinya sampai akhir. Jadi misinya ternyata mereka harus nangkep siluman sesuai sama yang diminta buku. Sama kayak tadi, siluman yang jadi target harus ditempelin ke buku biar bisa ketangkep. Dan nantinya siluman yang udah ketangkep bisa ngabulin permintaan, tapi cuma bisa 1 kali. Bisa kita lihat karena 1 misi udah berhasil, jumlah angka yang ada di sampul buku berubah. Sebelumnya kan 7, sekarang jadi 6. Berarti kalau mau misinya berhasil, mereka harus nangkep 6 siluman lagi. Gak lama di halaman kosong muncul misi baru. Kali ini mereka harus nangkep siluman gemak
siluman yang punya kekuatan suara. Sebenarnya siluman gema ini gak jahat. Nah, tapi kalau ada orang yang suka ngomong kasar, bakal diserang. Itsuki, Taichi, dan Sony jadi sengaja dong ngomong kasar biar silumannya muncul. Siluman gemanya ngamuk guys. Taichi yang tadi ngomong kasarnya paling kenceng diserang abis-abisan. Di saat yang lain mulai terpojok, Taichi ternyata udah nyiapin jebakan. Siluman gema itu dia pancing, tapi diam-diam ghostbooknya udah kebuka lebar. Dan akhirnya siluman itu jadi bisa ditangkep. Di situ orang-orang ini baru sadar, gawat, misi mereka ternyata ada batas waktunya. Tinggal 1,5 hari. Masalahnya siluman yang harus ditangkep masih ada 5. Harus cepet-cepet diselesain. Gak pakai lama, mereka ngelanjutin misi lagi. Kali ini targetnya siluman kain. Dari informasi di buku, siluman ini ternyata takut kotor. Jadi sebelum berangkat, Miss Yoko udah nyiapin tembakan tinta. Sementara di luar, Sony nerbangin layang-layang buat mancing siluman itu. Siluman itu ketipu, dikira itu temennya. Padahal mah cuma layangan. Siluman kain itu marah, tapi pas diserang tembakan tinta, kekuatannya melemah. Dan akhirnya nyerahin diri masuk ke buku. Di malam hari, misi selanjutnya muncul lagi. Kali ini targetnya siluman mata. Katanya siluman ini punya 100 mata. Jadi diserang gimana pun bakal sulit. Pas banget tadi Miss Yoko sempet nangis kan gara-gara motong bawang. Mereka jadi punya ide nyiapin balon bom isinya air bawang. Nanti pas siluman itu muncul tinggal dilempar aja. Pasti pedih dah tuh matanya. Sialnya pas dipraktekin ternyata nggak sesuai ekspektasi guys. Balon bomnya malah pecah duluan. Berhasil ditangkis siluman. Taichi, Sony, dan Itsuki jadi kalah. Nah, tapi Minato merhatiin kalau siluman mata fokusnya cuma ke arah depan. Jadi kali ini Minato nyerang asal dulu. Pas siluman itu lengah fokus, baru deh balonnya dilempar ke atas. Dan berhasil. Balon air bawangnya pecah pas banget di atas siluman mata. Akhirnya bisa dikalahin, masuk buku lagi guys. Setelahnya 5 orang ini capek, jadi istirahat bentar di taman bermain. Dan pas banget di situ ada tiang gelantung gitu kan. Si Taichi langsung ngegelantung mau main bentar. Anehnya pas mau gerak, tangan Taichi kayak nempel gitu, gak bisa lepas. Pas banget di buku Ghostbook juga muncul misi. Targetnya ternyata siluman gelantung. Jadi itu bukan gelantungan biasa, tapi siluman guys. Lihat nih hidup. Udah gitu kata buku, siluman gelantung ini bakal terbang. Miss Yoko, Minato, dan Itsuki mau bantu nahan biar gelantungnya gak terbang. Tapi yang ada mereka malah keikut. Nempel semua guys dan telat. Siluman gelantungnya keburu terbang. Mereka lupa kenapa tadi gak buru-buru ditempelin ke buku. Sekarang panik kan nih, terbang menjauh. Untung Sony yang gak ikut terbang nih punya ide pintar. Dia ngeluarin siluman kain dan ngegunain permintaan buat nyelamatin temen-temennya. Siluman gelantung berhasil masuk buku dan mereka selamat terbang sama siluman kain. Lanjut lagi ya, setelah makan Itsuki kebagian tugas bersih-bersih. Karena ngedenger Sony dipuji mulu gara-gara kejadian tadi, Itsuki jadi agak iri. Dia ngomel bete gitu di depan cermin. Ngerinya tanpa disadari, bayangan Itsuki di cermin jadi hidup. Tiba-tiba dia jadi ada 2. Di saat bersamaan, misi baru muncul lagi. Tantangan kali ini ternyata harus nangkep siluman peniru. Jadi katanya siluman ini bakal muncul kalau ada orang yang ngeluh di depan cermin. Pantes aja silumannya tadi niru wujud Itsuki. Wah, kalian harus hati-hati guys. Soalnya kalau didiemin, siluman ini bisa ngegantiin manusia yang asli. Semua bingung, ini mana Itsuki asli, mana yang siluman. Sebelum semua terlambat, Taichi gercep ngatur strategi. Dia pura-pura percaya sama salah satu Itsuki. Dan pas lengah, bukunya ditempelin. Taichi ternyata salah. Yang dikira siluman justru Itsuki yang asli. Siluman peniru itu kabur. Dan gawatnya, kalau kesenggol, siluman itu bisa kepecah jadi banyak. Waduh, repot Dani nangkepnya. Di saat udah bingung, untungnya siluman ini bener-bener niruin Itsuki kayak asli. Itsuki kan bucin banget ya guys sama Minato. Jadi pas Minato ngebujuk, silumannya langsung nurut dong guys, masuk buku. Bucin banget, bener-bener kayak Itsuki yang asli. Setelahnya bisa kita lihat angka di sampul buku berkurang lagi. Sekarang tinggal 1 siluman lagi yang harus mereka tangkep.
Final boss nih. Kali ini targetnya ternyata siluman waktu. Siluman yang bisa ngendaliin waktu. Di situ Itsuki, Taichi, dan Sony tiba-tiba ngerasa bahagia. Jadi ucapan si hantu kecil bener. Misi mereka di dunia siluman ini ada kaitannya sama permohonan mereka waktu itu. Miss Yoko dan Minato kepo kan, sebenarnya permintaan 3 bocil ini apa sih? Mereka tapi bilang nggak bisa ngasih tahu. Dan Minato jadi kesel lah rahasia-rahasiaan. Dia langsung pergi. Di situ mereka akhirnya jujur ke Miss Yoko dan nunjukin kertas permohonan mereka. Kertasnya tertulis, tolong selamatkan Minato. Jadi guys, seminggu lalu Minato ulang tahun. Supaya surprise, 3 bocil ini pura-pura ninggalin Minato. Padahal biasanya pulang bareng. Sedihnya hari itu Minato malah ngalamin kecelakaan. Ketimpuk bangunan runtuh. Dan karena lukanya parah, udah 1 minggu Minato koma di rumah sakit. Makanya pas Minato pertama kali muncul, Sony dan Taichi curiga ini beneran Minato apa bukan. Dan alasan kenapa mereka bahagia, ya kalau berhasil nih naklukin si siluman waktu, artinya mereka bisa minta dibalikin ke masa lalu buat nyelamatin Minato. Mereka gak bisa bilang ke Minato ya karena gak mau Minato tahu kalau hidupnya dalam bahaya. Diam-diam Minato ternyata nguping. Dia terharu banget. Dia gak nyangka teman-temannya rela berkorban buat nyelamatin dia. Di situ lagi-lagi tubuh Minato berbayang pudar. Karena ya kondisinya di dunia nyata udah sekarat. Waktu di sampul buku juga semakin berkurang. Mereka baru sadar kalau waktu di buku itu nunjukin sisa waktu hidup Minato di dunia nyata. Artinya mungkin bentar lagi Minato meninggal. Mereka harus gercep. Masalahnya mereka nggak tahu lah lokasi siluman waktu ada di mana. Miss Yoko akhirnya ngegunain permintaannya buat minta tolong. Kata siluman hantu kecil, siluman waktu lagi ngebangun markas. Ikutin aja suara berisik di luar. Nah, karena markasnya ada di langit, 5 orang ini manggil siluman gelantung yang bisa terbang. Anak buah siluman waktu nyerang. Siluman gema dan siluman mata langsung dipanggil buat ngelindungin. Untung bisa guys, karena siluman-siluman yang mereka tangkep memang jagoan. Setelahnya, walau berhasil nerobos markas, siluman waktu ternyata gak mudah ditaklukin. Padahal 5 orang ini udah kerja sama, tapi siluman waktu memang kuat. Bahkan mereka masih dibantu ini sama 3 siluman tadi. Ngerinya 3 siluman itu malah dimakan dong. Bahkan siluman waktu jadi bisa ngambil kemampuan siluman lain yang dia makan. Kekuatan siluman waktu jadi semakin meningkat. Sementara tubuh Minato juga semakin melemah. Dia udah pasrah. Daripada teman-temannya terluka, Minato bilang nyerah aja. Lebih baik semuanya kembali aja. Seketika siluman waktu ngebuka portal ke dunia manusia. Dan bisa kita lihat di balik portal itu ada Sony, Taichi, dan Itsuki yang baru masuk ke toko buku. Jadi portal asap yang kita lihat di awal film ternyata datang dari masa depan. Sebelum asap itu menghilang, Itsuki tapi nekat masuk lagi. Dia nggak bisa lah ninggalin Minato gitu aja. Miss Yoko, Sony, dan Taichi juga nyusul dong. Mereka nggak mau nyerah. Gak lama siluman hantu kecil dan siluman kain juga datang. Mereka ternyata mau ikut bantu. Di situ Itsuki baru inget masih ada siluman peniru kan. Dia punya ide bagus. Jadi pertama Sony dan Taichi mancing siluman waktu buat ngalihin perhatian. Dan dari atas siluman kain ngebawa siluman peniru buat ngecoh. Pas siluman peniru dibanting, jadi banyak kan. Siluman waktu jadi lengah. Sampai gak sadar Itsuki udah siap nih nempelin ghost book. Langsung masuk deh tuh ke buku. Dan berhasil guys, berkat perjuangan dan kerjasama mereka, misinya sukses. 3 siluman yang tadi dimakan juga bebas kok. Gak pakai lama, Itsuki langsung manggil siluman waktu yang udah nurut. Dia langsung minta dibalikin ke masa lalu buat nyelamatin Minato. Sebelum dikabulin, siluman waktu ngasih peringatan kalau masa lalu diubah, kenangan mereka di dunia siluman ya bakal ngilang. Karena semuanya jadi kayak gak terjadi kan. Mereka pasti gak bakal inget pernah datang ke situ. Sebenarnya 4 bocil ini gak masalah, karena selama ini mereka memang bestie kan. Miss Yoko tapi sedih, dia kan guru baru. Berarti kenangannya sama 4 bocil ini bakal hilang. Ya tapi gak apa-apa, kenangan indah kan bisa dibuat lagi. Yang penting Minato selamat. Karena udah yakin siluman waktu akhirnya ngebawa Itsuki ke masa lalu. Pas Minato hampir kecelakaan, Itsuki dari masa depan langsung teriak supaya Minato lari. Walau gak ketemu langsung,
Minato di masa lalu akhirnya selamat. Kelihatan tubuh Minato di masa sekarang juga membaik, gak pudar lagi. Artinya masa lalu udah berhasil mereka ubah. Karena semua misi udah selesai, harapan mereka terkabul. 5 orang ini akhirnya balik guys ke dunia nyata. Mereka ngucapin perpisahan sama para siluman yang udah ngebantu, karena semua ingatan bakal kehapuskan dan gak mungkin deh bakal ketemu siluman lagi. Sekarang karena masa lalu berubah, waktu di dunia nyata kembali ke pas Miss Yoko pindah ngajar di sekolah mereka. Walau kenalan dari awal, entah kenapa pas ngeliat Sony, Taichi, Itsuki, dan Minato, Miss Yoko nangis terharu. Walau ingatan mereka terhapus, di dalam hati perasaan mereka masih terikat. Di sisi lain, siluman hantu kecil dan majikannya ngelanjutin perjalanan. Mereka nyari permohonan lain yang layak buat dikabulin. Dan itu tadi ceritanya guys. Kalau beneran bisa ngewujudin permintaan, kalian mau gak masuk ke dunia siluman? Emang permintaan kalian apa sih? Coba komen dong. Tapi kalau aku sih gak berani ya masuk ke dunia siluman. Kalian berani? Nah, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!